Tadi keputus, oke. Jadi lanjut, yang kedua asumsinya bahwa flow-nya tidak berotasi. Nah, terus yang ketiganya, jadi nanti ada yang disebut sebuah persamaan pengatur governing equation yang disebut Laplace equation. Apa sih Laplace equation ini? Laplace equation itu adalah sebenarnya dia persamaan kontinuitas. Ini. Jadi apaan sih sebenarnya nih? Ini apa ya nyebutnya? Omega. Omega ini apaan sih? Omega itu adalah kembali sebuah persamaan matematika yang intinya akan kita cari ini. Dia akan kita cari. Terus tapi kan kita tahu bahwa kita punya persamaan pengatur. Persamaan pengatur itu adalah kondisi real, bukan kondisi apa? Ada hukum alam yang harus dipenuhi, yaitu continuous equation. Continuity equation itu persamaan energi, bukan hukum kekekalan energi, hukum kekekalan massa, seperti itu. Intinya tuh persamaan Laplace ini adalah itu. Jadi kita mau mencari nih sebuah fungsi yang disebutnya di sini ada velocity potensial yang harus memenuhi Laplace equation, juga harus memenuhi asumsi-asumsi yang kita buat. Oke, kita lanjut. Asumsi ketiga, ini nanti akan saya jelaskan lagi tentang asumsinya di video berikutnya. Ya, saya coret-coret dulu, cuma nanti. Yang pertama adalah bahwa dasar gelombangnya itu tidak bergerak. Jadi nggak boleh ada perpindahan partikel air dari air ke dasar gelombang lah, dari gitu. Jadi nggak boleh ada air loncat. Jadi bisa dibilang dasar gelombangnya ada impermeable gitu. Itu hal yang sangat-sangat bisa dibayangkan. Nanti akan dijelaskan lebih lagi. Terus berikutnya, itu yang tiga. Yang keempat, untuk interface antara air dan udara, pressure-nya selalu konstan. Kenapa? Ingat di materi open channel flow bahwa ini ada yang di interface antara air dan muka gelombang adalah yang berlaku adalah tekanan atmosfer. Semuanya sama di sepanjang itu. Itu satu. Yang kedua juga nggak boleh ada air loncat dari muka air ke luar gitu. Asumsinya. Walaupun sebenarnya pasti ada ya namanya air loncat. Nah, berikutnya yang kelima, amplitude gelombang kecil jika dibandingkan dengan panjang gelombang dan kedalaman air. Terutama yang harus diperhatikan adalah amplitude gelombang lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang. Ingat gambar ini. Oke. Dia gelombangnya tergolong landai. Enggak tinggi, enggak lancip gitu. Oke. Terus terus kita mengasumsikan tuh. Mengasumsikan bahwa kita punya satu fungsi yang dia harus periodik, periodik. Terus berdasarkan fungsi waktu, terus dia memenuhi asumsi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dia memenuhi fungsi itu, maka kita akan ketemu berapa sih ternyata fungsinya tersebut. Untuk jadi ini nih fungsinya nih. Untuk fungsinya ini fungsinya nih. Jadi fungsi awalnya bisa dibilang sebenarnya fungsi umum kan, bahwa dia adalah kita mengasumsikan sebuah, tadi nyebutnya velocity potensial omega, sebuah fungsi intinya yang merupakan fungsi dari tempat, fungsi waktu, yang fungsinya dia periodik dikalikan dengan sesuatu, intinya gitu. Fungsi ini nanti dimasukin ke asumsi-asumsi yang sudah kita buat, disubstitusi ke tadi Laplace equation-nya, nanti diturunin. Kita diturunin penurunannya. Silahkan baca di textbook. Ntar saya tampilkan juga, saya di e-learning, cuma nggak ditampilkan di sini. Udah, ternyata ntar kita ketemu. Ternyata untuk linear wave theory itu kita punya ini persamaannya. Bahwa ternyata velocity potensial yang tadi kita asumsikan ini nih, setelah kita turunkan, ternyata kita ketemu bahwa velocity potensialnya adalah ini rumusnya.
Ini adalah persamaan umum wave theory yang bisa menentukan permukaan muka air tadi, terus particle motionnya, terus apa yang terjadi kalau dia kena seabednya gitu. Dari sini diturunin lagi bahwa kita punya nanti ada rumus-rumus ini yang disebut dispersion relationship. Ini yang menghubungi antara bagaimana antara hubungan panjang gelombang dengan periode ini tadi ingat ini disebut apa nih, radian frekuensi, dia ada fungsi T-nya periode, sementara K adalah bilangan gelombang, ada panjang gelombang. Ini disebutnya dispersion relationship. Dan kenapa ini penting? Karena ternyata ada hubungan tuh antara panjang gelombang dengan periode gelombang yang dihubungin dengan ini. Terus berikutnya, kalau kita lanjutkan lagi, kita bisa ketemu oh ternyata panjang gelombangnya ini. Kita turunkan lagi, kita punya kecepatan gelombang ini atau celerity-nya. Oke. Lanjut. Ternyata juga jadi di airy wave theory ini dia nggak bisa satu rumus dipakai untuk rumus yang tadi dipakai untuk seluruh perairan. Perairannya itu dibatasi, dibikin zona-zona. Zona-zonanya apa aja? Pertama adalah zona yang disebut laut dalam. Apa sih parameter laut dalam itu? Adalah parameternya adalah D per L. D per L itu adalah kedalaman dibandingkan dengan panjang gelombang. Oke. Kalau misalnya dia D per L-nya lebih besar dari 1, dia disebut gelombang dalam. Transisional antara 1/20 sampai setengah. Kalau di bawah 1/20 maka dia disebut gelombang laut apa shallow tuh ya? Laut dangkal. Begitu. Oke. Jadi ini ada parameternya dia untuk menentukan zonasi di lautnya. Selain dari parameter perbandingan antara kedalaman dengan panjang gelombang, juga ada parameter lain yang ini adalah bilangan gelombang dikali kedalaman. Ini bisa dilihat parameternya. Hasilnya kalau di hiperbolik tangannya adalah ini. Cuma biasanya kita di lapangan tuh jarang dipakai yang ini karena udah ya nggak kebayang lah, karena itu hitungan matematika. Yang kebayang di fisiknya adalah perbandingan antara kedalaman sama panjang gelombang. Nah, ternyata kita punya bahwa untuk zona-zona tertentu kita punya rumus-rumus untuk gelombang air itu ini. Lihat, untuk permukaan muka gelombang dia berlaku untuk semuanya, tapi untuk kecepatan gelombang ada beda. Kalau di deep water, di laut dalam rumusnya ini, kalau di laut dangkal rumusnya ini, sama juga panjang gelombang. Ini lokasi partikel airnya, ini rumusnya. Kecepatan partikel, ini rumusnya juga. Lihat perbedaannya antara gelombang dalam, laut dalam dan laut dangkal. Silahkan dilihat. Terus ternyata setelah kita lihat, yang menariknya nih, kan kita udah tahu nih rumus-rumusnya. Kita ingin tahu terus bagaimana sih kondisi gelombangnya kalau kita prediksikan. Kita punya ini persamaan gerakan partikel airnya. Yang kedua, yang ini adalah persamaan persamaan umumnya, persamaan kecepatan untuk arah X dan Y-nya. Ternyata kita bisa memprediksikan bahwa untuk partikel motion partikelnya itu, kalau dia di laut dalam, partikel air di gelombang itu tidak menyentuh dasar. Karena dia habis, belum nyampe bawah tuh udah habis tuh partikelnya. Ini bisa diprediksi dengan persamaan itu. Kalau di gelombang intermediary, di laut transisional, maka dia bilang ternyata gerakan partikel air itu sampai menyentuh gelombang. Airnya bergerak belakang, mundur, maju depan. Apalagi ketika kita masuk ke lautan dangkal. Ternyata gerakan gelombang ini mempengaruhi dasar lautnya. Kenapa sih ini kita pelajari? Ternyata nanti ini mempengaruhi kalau di lapangan itu mempengaruhi ke erosi yang terjadi pada air.